suasana yang saya katakan pandemi ini kan tidak hanya persoalan kesehatan, persoalan fiskal, persoalan aktivitas, persoalan data kehidupan masyarakat juga yang berbeda kan. Tentu ya suasana masih pandemi lah. Ya saya kira walaupun kita masih sudah level 1 tetap aja PPKM. Ya tetap aja PPKM masih ada koridor-koridor yang harus dilalui dengan baik. Nah saya kira kan ulang tahun ini tasakur binikmat, yang kedua adalah evaluasi, mawas diri, ya introspeksi diri. Nah tentu yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih, ini kan jas merah. Iya. Jangan lupakan sejarah ya. Terima kasih pada ya teman-teman Pemekaran, baik itu presidium, tokoh lainnya. Saya kira apa yang kita capai ya tentu tidak lepas dari fondasi awal dalam rangka pembentukan Permanahan, sehingga untuk saya mengucapkan terima kasih ya. Dan tentu saya sebagai orang yang diberi amanah melakukan itu maka langkah-langkah emang tadi saya katakan bahwa ya pandemi ini cukup perhatikan di fiskal katakan. Beberapa indikator yang kita lakukan di dalam rangka perencanaan di awal tahun ya banyak yang tidak terlaksana dengan baik. Saya didatangi oleh kemarin kelompok kepala swasta, sebagai contoh aja saya didatangi oleh Pak Desa. Mereka menyampaikan berbagai persoalan mengenai insentif dan sebagainya. Nah saya berharap kejadian ini cukup sekali. Artinya apa? Ya ke depan ya tentu tidak berharap itu terjadi kembali sehingga kehidupan kita ingin normal. Saya suka katakan bahwa ya kenapa sih saya begitu concern menghadapi corona, baik itu dari sisi penanganan, baik dari sisi vaksin, karena itu adalah persoalan yang menyebabkan kita seperti ini. Ya cukup lumayan capeknya, tapi sebagai pemimpin saya tetap harus optimis kan, ya, dan tidak boleh tanggung jawab. Ketika ada aspirasi, ketika ada dinamika ya saya harus mengatakan dan menghadapinya dengan tenang, ya, memberikan suatu optimisme ke depan dan sebagainya. Saya kira ini pengalaman yang cukup berharga bagi saya sebagai pemimpin di Pangandaran, luar biasa, ya, menghadapi tekanan anggaran yang begitu luar biasa. Ya mudah-mudahan tahun depan kita sudah bangkit kembali. Ya tadi syaratnya adalah prokes, vaksinnya. Sekarang kita sudah hampir seminggu nih. Hijau. Nggak ada kasus. Zero berarti Pak? Ya zero semua. Hampir dari udah seminggu ini kita hampir zero. Sampai tadi tidak ada konfirmasi, rumah sakit juga sudah nol. Nah ini tentu dipertahankan. Ya perilakunya masyarakat. Ya dan kita terus saya juga ngomong bahwa selalu ngomong bahwa pada pandemi ini bukan persoalan leveling, bukan untuk mencapai leveling itu aja. Leveling itu hanya ukuran saja standar. Bagaimana pemerintah memperlakukan agar pengendalian COVID ini dilaksanakan. Tapi bagi saya adalah yang penting melindungi masyarakat Pangandaran. Kalau hanya urusan leveling, ya sudah, tidak urusan harus selesai jor-joran. Tapi kan melindungi ya sudah 70%. Hampir dari immunity tinggal dosis 2. Tapi kan ingin saya tetap bahwa melindungi dari jangkauan vaksin, karena dari data yang ada 90% lah yang meninggal, yang berat tuh yang belum divaksin, 95% malah yang belum divaksin. Tapi kalau ini Pak, kalau seberapa parah sih Pak dampak fiskal dari penanganan COVID Pak? Maksudnya sampai program-program prioritas kok sampai kena memang besar sekali Pak? Besar. Sekarang gini, yang P1 kan kita dipotong hampir 8%. Apa tuh yang dipotong? PAU kita dialihkan ke yang lain, ke COVID. Kalau 8% dari 500 miliar kan hampir 60 miliar. Miliar. Terus seluruh pendapatan kita juga anjlok. Terus bantuan keuangan dan sebagainya juga anjlok. Sementara satu sisi, kalau sekarang 6.000 orang saja, contoh saya cepat 6.000 orang, sekali diperiksa oleh PCR, kan PCR 1 juta kan, itu sudah 6 miliaran. Satu sisi pendapatan berkurang, tapi satu sisi uang yang ada habis ke sana, tolong ke sana. Setahun habis berapa untuk penanganan?
Saya kira dialami oleh kabupaten kota lain kan sama. Ya, sama. Ya, hampir sama. Mungkin karena di kita kan terlalu banyak program-program pemberian bantuan kali Pak ya tadinya ya. Gini, kalau misal gini, dulu kan kita lagi fiskal lagi jalan. Ya lagi sehat lah ya. Ya sehat. Apa yang dulu yang susah? Iya. Semua jalan, Semua membangun dikasih, juga. gitu. Infrastruktur jalan, semua jalan juga jalan. Hibah-hibah aja kasih gitu. Saya kan berpikir, saya selalu tidak berpikir normatif. Kalau hanya bantuan desa normatif, ya sudah nggak usah ada TPAD. Iya. Ya nggak usah. Iya, tahan aja udah pakai. Ya, artinya kan pakai ADD dan Siltap dan sebagainya. Iya. Tapi kan kita memahami bahwa itu adalah bahwa desa ya dengan penghasilan seperti itu ya sangat apa, dan fiskal kita memungkinkan seperti itu. Karena kita dibantu Ya dibantu. Kalau normatif saya nggak usaha lagi ada segala macam. Ya, sebetulnya Ya. kita kasih ADD selesai ya Pak. Iya selesai. Daerah lain kan begitu. Iya, cuma Ya. karena kita mau tadinya memang. Kiranya kita berpikir bahwa kepentingan desa lebih penting. Iya. Sekolah misalkan. Tentu kewajiban saya secara umum di sekolah-sekolah yang negeri kan. Iya, Swasta iya. artinya lebih kepada apa namanya? Opsional gitu ya. Ya artinya kalau itu swasta ya tentu swasta harus punya kewajiban kan membiayai Iya. sekolah kan. Iya. Nah gitu. Tapi kita juga berpikir bahwa ya itu juga masyarakat Pangandaran kan, Iya. anak-anak Pangandaran yang tentu sempat dibantu. Ya itu adalah karena komitmen kita Iya. kan begitu. Kemudian Dan lain sebagainya, RT dan sebagainya Iya. kan begitu. Pada saat fiskal begini ya saya mohon semuanya untuk mengerti Pak. ya memahami kita juga sedang mencari jalan keluar ya Pak Suadi. Jadi sebetulnya ya kalau normatif ya kita nggak harus capek. Tapi kan saya selalu berpikir lebih pada oh iya ada sisi lain yang harus kita selesaikan, yang harus kita dorong, yang harus kita maksimalkan, optimalkan kan begitu kira-kira, sehingga ada tunjangan perangkat di luar Siltap. Iya. Ya itu hanya di kita, hanya di kita. Termasuk sekolah swasta dapat Sekolah swasta bantuan hanya di kita. Iya. Ya kan begitu. Kan kewajiban secara langsung kewajiban saya ada pada sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. SD SMP ya Pak. Ya kalau swasta mendirikan sekolah maka kewajiban swasta kan. Yayasan, ya. Nah, tapi kan kita tidak berpikir begitu karena ya bagaimanapun itu adalah warga masyarakat Kabupaten Pangandaran ya harus kita bantu. Kira-kira begitu. Nah Tapi sekarang yang catatan ketika fiskal masih sehat ya Pak. ya dulu Sekarang- saya katakan kita fiskal dulu kita enak, Iya. semua kan bisa berjalan. Tapi kan saya tidak lagi tanggung jawab, ketika mereka datang saya terima, dan ketika mereka yang seharusnya saya hadapi. Tidak boleh saya melemparkan tanggung jawab itu, ya saya sampaikan. Ya masih ada 2 bulan, nah saya mengatakan apakah bisa atau tidak, saya juga susah mengatakan, tapi mudah-mudahan 2 bulan ini bisa ada. Bisa Selesai. Bisa Kira-kira recovery ya gitu ya Iya. Pak, recovery anggaran. Ya tapi ya kita nih alhamdulillah, saya kira masih bisa jalan kan, Iya. bisa jalan. Ya apalah, kemarin kita beberapa prestasi kan, ya kita termasuk diapresiasi pengamanan pengendalian COVID. Kita manajemen ASN juga diapresiasi. Ya kemarin kan seperti itu. Dan saya juga hari ini kemarin saya di Bandung kan, Iya. saya dipanggil oleh Pak Gubernur minta kesepahaman